sebelum itu MPL Arena mana dukungannya? Ini untuk kedua belah tim yang akan mempertaruhkan siapakah yang lebih kuat di game kita yang pertama. Dari draft yang sudah kita lihat tentunya EVOS Legends yang kali ini terlihat berbeda tentunya di season kali ini. Dan patternnya sama ya? Ini patternnya sama. Tapi Dreams. Iya, orange buff dulu. Cuman Dreams tadi udah sampai untuk bisa memberikan gangguan di awal. Wih, Rainbow agresif banget nih. Wing Spy, Wing guna untuk menakut-nakuti Hijume sampai masuk ke dalam outer turretnya loh. Dan bahkan masih mengganggu ke arah seorang Dreams juga yang dimana tadi udah diberikan informasi dari Albert. Ini Dreams masuk sampai ke area jungle dari RRQ. Tapi Ovin mulai maju kali ini dengan flickernya. Hijume masih respect dengan pergerakan dari pemain RRQ yang terlihat agresif di area early-nya. Yap, seperti biasa hanya ada dua mid laner yang memang tetap berada di wave terlebih dahulu guna untuk bisa menambah dari sisi XP yang dia milikin sebelum nantinya melakukan rotasi kemanapun, entah itu ke atas ataupun ke bawah. Karena di match sebelumnya kita barusan melihat ya, ada sebuah rotasi yang menuju langsung ke area XP. Tapi untuk sekarang, akankah ada hal yang sama? Karena kalau kita lihat dari minimap, ada pergerakan tuh, tapi nggak dibantuin loh. Ya, mungkin lebih berfokus untuk dapetin farming terlebih dahulu. Albert udah dapatkan level 4-nya. Dan Hijume yang harusnya peka dengan pressure yang diberikan oleh Rainbow tadi di area mid. Dan Skylar posisi dengan dua pemain dari EVOS Legend yang mencoba untuk memberikan box pressure diberikan di area goldnya. Skylar akan bermain lebih sabar tentunya dengan Cloud yang kita tahu ini kalau dibawa ke arah mid late gamenya dia bisa snowballing. RRQ mereka mampu untuk mendapatkan game ini. Yap, karena kita tahu ya bagaimana dengan pilot yang dimiliki oleh masing-masing dari tim ini. Terlihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Dan ini adalah setup di area Turtle. Oke, tapi Psycho sudah mulai maju ke area depan. Braver Fighter dan bahkan Tas memfollow dengan sangat baik. Finn tumbang kali ini. Dan Psycho bakal coba untuk menahan Albert di area depannya. Membuka satu buah heavy spin dari seorang Tas dan Lemon mencoba untuk memeluk ke arah seorang Dreams kali ini. Dipukul mundur tapi di sisi lain Psycho ditumbangkan berkat adanya backup datang dari Rainbow. Dan bahkan Turtle dipaksa untuk di reset dari kedua belah tim. Yap, kenapa? Di sini pinternya dengan adanya Baxia ya. Ada satu NOD gratis dari dalam tubuh Baxia itu sendiri kan Cimomo. Dan itu akan berakibat fatal untuk Psychot. Lapu-lapu apabila berhadapan langsung dengan dirinya. Agent XP yang bisa ditahan habis-habisan. Yap, dan Lemon lihat pressure yang sempat diberikan sama Lemon ke arah seorang Dreams. Dia benar-benar ngejauhin jangan sampai ada Divine Judgment yang krusial bisa di pop up sama EVOS Legends. Sehingga membuat pemain dari RRQ ini bisa di pick off. Benar-benar coveran yang sangat amat luar biasa dari kedua belah XP lainnya. Tapi Psychots maju lagi dengan pergerakan yang sama dengan satu buah River Fighter. Ada ke altar dibuka begitu saja. Psychots terjebak dengan satu buah Federal Strike dari Rainbow. Tapi Dreams bakal coba dikejar begitu saja. Dan bahkan kali ini dipaksa tim fight-nya Tas berhasil untuk mendapatkan retribution ke arah Turtle slain by Samsung Galaxy S23. Ini benar-benar ya sebuah pengorbanan dari Psychot terlihat loh barusan. Wow! 5 prediksi talent menuju ke arah EVOS Legends. Tapi percaya dari RRQ dengan draft seperti ini. Aku milih EVOS karena aku merasa ini terlalu beresiko sebenarnya dari RRQ. Melihat ada carry di sisi dari EVOS Legends. Tapi yang mungkin jadi titik kuat dari RRQ adalah mereka punya Rainbow dengan high groundnya. Dan bahkan dengan adanya pergerakan dari Skylar yang harus di-drag sampai ke arah mid late game-nya. Yap. Ini hanya kita lihat aja bagaimana nanti momentum dari Hijume ya, dari EVOS Legend. Apakah dia bisa memberikan juga bantuan seperti dari Call Altar yang memang bisa ditiru secara langsung ataupun ada momentum-momentum lain yang diciptakan. Karena RRQ untuk early game-nya harus ini kuat banget untuk tabrak-tabrak ya. Durability-nya boleh-boleh punya loh ini. Tapi masalahnya dari EVOS Legend mereka juga bawa Valentina. Hijume yang kita tahu ini juga cukup sakit dari segi magical offensive-nya. Dan buat teman-teman juga yang lagi mendukung tim favorit kalian, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk order Grab karena ada diskon sampai 26.000. Langsung di scan aja QR code-nya. Sampai 26.000 ya teman-teman ya, lumayan tuh. Lumayan, apalagi akhir bulan ya Bun. Iya Bun. Dan kali ini di area Gold Lane yang kita bisa lihat Brans dan Skylar. Mereka masih di posisi yang sebenarnya cukup nyaman. Belum ada yang terlalu invasi sampai ke area Gold-nya. Malah mid-nya di sini cukup ramai karena Albert bersama dengan Lemon menghentikan pergerakan dari Hijume, dipaksa dipukul mundur. Tapi dari segi emblem ya Pak Pulung? Iya, ini ada dua yang sama ya. Antara Lemon dan juga Cloud di sini sama banget loh. Mereka emang berfokus untuk bisa membuat dirinya cepet banget kaya karena
DXP untuk dari sisi leveling, oke udah mantap. Di situ udah pasti bakal nge-boost. Hanya saja di sini dengan satu emblem yang udah dibawa pula, berarti dari goldnya bakal ke-boost untuk di dalam team fight-nya dengan ada deretan item yang bisa diambil dengan gold yang dia milikin. Ini udah makin sustain lagi sih harusnya untuk RRQ di awal game. Ini Skylar benar-benar harus fokus farming dulu sih. Dia harus benar-benar dapetin informasi yang akurat dari pemain-pemain RRQ. Tapi sementara ini dengan adanya satu buah turtle yang sudah mulai diinvasi. Lagi-lagi dengan retribusi yang sangat on point mendapatkan turtle selain by Samsung Galaxy, tapi kali ini Hijume harus menjadi trade tumbang di tangan Rainbow. Psychots menggunakan River Fighter untuk mundur. Dan trade yang didapatkan oleh RRQ masih membuat RRQ setidaknya tidak terlalu ketinggalan dari segi networknya Pak Pulung. Yap, ini nanti ya untuk EVOS Legend PR-nya adalah bagaimana nabrakin untuk menuju ke arah Rainbow, karena positioning Rainbow bagus banget. Dia ada di tempat-tempat yang memang sulit banget dijangkau oleh siapapun pemain yang dimiliki oleh RRQ dan juga tapi sekarang. Brans kali ini bakal coba dipaksa di area atas, bakal di-push begitu saja. Dan lagi-lagi rotasi Rainbow dan juga Finn. Ini yang membuat RRQ mereka berhasil untuk menumbangkan ujung tombak dari EVOS Legends di early-nya. Brans ditumbangkan untuk pertama kalinya. Ini yang kita sebutin tadi, ini yang perlu sebutin tadi di awal. RRQ bakal kuat banget loh Cimomo. Dengan rotasi yang dimiliki oleh Parsha, rotasi yang dimiliki oleh Rainbow itu sendiri, rotasi yang dimiliki oleh Finn. Bekerja sama entah itu nantinya dengan Cloud, bekerja sama entah itu nantinya dengan Albert yang menggunakan Baxia. Mereka punya damage, mereka punya backupan lagi, mereka punya satu bar durability tambahan lagi. Apa nggak enak banget itu di awal? Makanya ini yang harus dimanfaatkan oleh RRQ apabila mereka ingin memenangkan game ini. Early gamenya, gas habis, berikan waktu kepada Skylar untuk bisa nge-push dirinya secepat mungkin. Ini setuju banget. Tapi kali ini dengan satu buah conceal play yang dibuka oleh Dreams nggak berhasil untuk menemukan siapapun. Malah pemain-pemain dari RRQ mereka bermain lebih aman. Skylar tahu dia nggak punya damage yang terlalu besar di awal. Dia harus benar-benar bisa main safe. Kalau mau nge-poke atau mungkin nge-pick off ke arah seorang Brans, ini harus benar-benar tahu pergerakan pemain EVOS Legends lainnya itu ada di mana. Yap. Sementara sekarang dari area yang berbeda, ini tensi permainannya slow banget loh. Masih naik turun ya, masih naik turun ya. Karena posisinya mungkin sekarang dengan adanya turtle yang akan respawn di area atas, tentu saja mereka udah melakukan setupnya terlebih dahulu. Dan apakah Brans kali ini lagi-lagi tertangkap dan bahkan dihadang di area depan dengan satu buah Federal Strike. Albert menangkap ke arah seorang Dreams, dua pemain hilang dari EVOS Legends. Psychots masuk dalam River Fighter. Sekarang bakal coba dipukul mundur, tapi ternyata masih ada satu buah Metal Mirror of Image. Tapi Tas kali ini mendapatkan perfect turtle untuk EVOS by Samsung Galaxy S23. Tapi sementara itu team fight-nya dipaksakan oleh RRQ. Dan bahkan sebelum turtle-nya dimulai, EVOS Legend mereka udah kehilangan dua pemain terlebih dahulu. Pick off yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari RRQ dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan lagi loh. Psychots harus berhati-hati kali ini. Lihat ditarik dan begitu saja Brans mulai datang untuk membackup. Kali ini Rainbow ngebuka satu buah Federal Strike. Tiga pemain dari EVOS Legends mereka keluar dari area Federal Strike karena mereka tahu begitu sakit damage yang diberikan oleh seorang Rainbow di 8 menit kita yang pertama. 3-0-3 KDA yang belum bisa dipatahkan oleh EVOS Legends. Tapi kalau kita lihat barusan ke minimap ya Cimomo, ada satu rotasi gila yang dilakukan oleh Tas loh. Orange buff yang dimiliki oleh Albert diambil sama dia. Waduh, diambil Cimomo. Diam-diam masuk ke dalam invasi mencuri. Seperti Pulung. Mencuri hati. Oke, dan bahkan tertarik di area mid. Poin kill kalah. Tapi dari sisi objektif, mereka cukup mengimbangi loh. Iya, ini yang pelan-pelan mungkin mau diambil sama EVOS Legends. Mereka tahu mereka kalah dari segi team fight-nya, mereka kalah dari segi skirmish-nya, tapi dari segi objektif mereka juga nggak mau ketinggalan dari RRQ. Dan bahkan itu yang ngebuat EVOS Legends, mereka nggak terlalu tertinggal jauh dari segi networknya, hanya berbeda 200 perak. Dan bahkan kalau dilihat dari kedua gold laner juga masih cukup sama rata. Yap. Ini gue penasaran adalah bagaimana nanti kalau memang sudah ada WON yang ada di dalam masing-masing tubuh dari marksman-nya. Setup seperti apa yang akan mereka lakukan? Lihat ya, ini gilanya Brans ya. Tapi sebelum itu kita tahan dulu karena sudah mulai terlihat pergerakan dari Tas di area mid-nya. Efek Terrified dari Hijume menghantui Lemon. Namun Lemon akan mundur, tidak akan terlalu gegabah, tidak akan terlalu overcommit. Ini yang tadi mau aku bahas. Ketika Brans tadi sempat level 11, Ella masih di level 10. Ini yang gila, dia 2 kali tumbang, tapi dia masih unggul dari segi farming dan juga XP. Farmingnya bagaimana ya Cimomo? Ini barusan inner turret dihancurin lagi loh. Iya. Setup Lord lagi barusan mereka. 3 turret di tangan EVOS Legends dan kali ini RRQ mereka mau bermain dengan lebih objektif. Udah mulai melakukan sedikit poke inisiasi ke area Lord yang pertama. Dan EVOS
sadar akan hal tersebut. Tapi kali ini dia Dreams menarik dengan satu buah Divine Judgment. Karena Lemon masih ada Call Altar dari seorang Finn, tapi Skylar masuk. Dari backline, satu buah Blessing 2 dan Blitz tumbang. Oh my god, tapi Albert mencoba maju ke area depan, mengincar ke arah Hijume. Sementara Psychos mencoba untuk mengincar ke arah Skylar. Skylar yang gak tumbang, malah dibalikin keadaannya. Skycode terjebak, 4 pemain dari RRQ melibas ke arah seorang Psychos. Dan hilang kesempatan dari EVOS Legends untuk mendapatkan trade-nya. Lagi-lagi team fight yang dibuka sebelum Lord diambil oleh RRQ. Dan Tas kali ini mencoba untuk mengambil resiko, namun berbahaya. Lihat Skylar, ini orang gila banget. Permainan satu buah Battle Mirror Image yang menggocek pemain-pemain dari EVOS Legends. Berapa kali itu di outplay? Iya, gocekannya kacau banget. Cuman Gila masalahnya ada setup yang memang ragu banget dari EVOS. Oke, itu jelas-jelas Lemon ditarik. Tapi semuanya coba lihat follow up damage-nya. Mendadak setelah memberikan beberapa hit kabur semuanya. Bahkan Hijume kita nggak tahu apa yang dia tiru barusan. Menurut aku agak salah sih sebenarnya untuk narik ke arah Lemon dengan posisi Finn yang masih ada di situ. Finn masih ada di situ. Dengan Cult Altar. Dengan Cult Altar yang ready. Oh, tapi Lemon kembali menghantui pergerakan dari Hijume kali ini. Udah punya immortality dari seorang Lemon. Tas bakal dipukul mundur. Kali ini slam. Dan dipaksa menggunakan heavy spin dari Tas. Sementara RRQ mereka bakal bermain lebih objektif di area midnya Rainbow. Lagi-lagi tidak sayang dengan ultimate. Membuka satu buah federasi strength hanya untuk mengusir pergerakan dari EVOS Legends. Biar mereka, oh tapi tiba-tiba Dreams. Lagi-lagi. Dengan adanya Cult Altar, EVOS Legends mereka nggak akan bisa team fight dengan cukup nyaman. Yep, dan RRQ pun dapat hal yang sama. Mereka kemungkinan besar akan cukup sabar dulu untuk nge-push dengan satu Lord yang mereka milikin sekarang. Karena Cult Altarnya barusan udah keluar pula Cimomo. Oke, dan real time win probability kali 65% dipegang oleh RRQ by Samsung Galaxy S23. Dan Lord udah mulai masuk di area bawah. Tas terkena damage yang begitu banyak. Lihat positioning. Dan Skylar masuk dengan satu buah Blessing Duet. Memberikan fog damage saja ke arah pemain-pemain EVOS Legends. Dan bakal bermain lebih disiplin dari sisi RRQ. Lihat. Wow. Betapa kompaknya dari pemain-pemain RRQ. Karena posisinya tasnya tuh tadi udah dipok. Udah pasti nggak bakalan dia bisa balik untuk ngejepit Skylar yang mungkin udah diperhitungkan. Ini tasnya udah mundur nih. Skylarnya tinggal ngepok aja dengan Blazing Duet. Ini mendadak ya dengan network yang jauh banget terpautnya. Mendadak jadi 4.000 loh. Tadi hanya sekitar ratusan, sekitar 300-an aja. Bahkan itu diunggulin oleh EVOS Legends. Nih buat kalian semua juga sambil nonton nih ya. Kalian bisa mendapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di dunia game. Iya, langsung aja di scan QR code-nya karena banyak keuntungan ya. Iya, banyak keuntungan. Makanya langsung pakai Telkomsel aja ke dunia game. Langsung gas. Langsung gas. Dan ini tempo permainan RRQ di El Clasico kali ini mereka naikin begitu cepat, begitu agresif. Dan bahkan gak cuma itu, mereka juga tahu banget timing untuk kapan masuk dan harus keluar dari team fight-nya. Ini keuntungan dari Lord barusan loh Cimomo, 3.269 loh. Sementara untuk XP-nya, ini kalau dibagi nikmat banget. Levelingnya semua juga bertambah. Tar damage-nya mendadak meningkat, objektif berhasil mereka dapatkan. Semua keuntungan bisa diambil dari siapapun pemilik dari Lord tersebut. Iya, dan mungkin Lord kedua nanti yang akan jadi satu momentum juga yang cukup penting. Apalagi untuk EVOS Legends yang ini di posisi yang EVOS lagi enggak baik-baik aja. Ini Rainbow bagus banget Cimomo, serius. Rainbow bener-bener gak kesentuh. Dan ini bakal jadi PR. Gimana caranya Dreams dengan kajanya menggunakan flicker untuk mencuri ke target yang tepat ya. Yep. Karena kalau nyuri ke pemain-pemain dari RRQ yang lain kecuali Finn, agak sia-sia karena Finn dari punya altarnya ini bener-bener pas banget timingnya. Yep. Dan Tas udah ngebuka dari busnya di area mid terlebih dahulu. Udah mengetahui ada keberadaan dari pemain RRQ yang mencoba untuk melakukan inisiasi ke area Lordnya. Lemon sebagai garda terdepan. Siapa yang cita-citanya di cover Lemon? Waduh, ini setupnya Skylar juga bagus banget. Stack dari Hour of the Fairy-nya selalu ada, selalu terkumpul. Blazing Duet-nya akan maksimal. Finn selalu tepat berada di tengah dari rekan-rekannya. Siapapun yang SP-nya sedikit, tapi barusan ada konsil. Coba lihat. Oh, tapi Dreams menarik ke satu buah. Dan altarnya dibuka begitu saja. Kali ini Skylar tumbang. Bakal coba untuk dipaksakan dari EVOS Legends. Mencoba untuk memberikan damage Brans di area depannya. Tidak tersentuh. Lemon dibaca immortality dan kali ini Lemon akan tumbang dan Tas berhasil untuk Lord Slain by Samsung Galaxy S23 5 Series. Dan kali ini lihat Finn harus mundur ke area belakangnya. Shadow Stampede bakal coba untuk menarik area atas tapi ternyata headbutt-nya connect dari seorang Tas.
Dan tiba-tiba EVOS Legends mengembalikan keadaan dengan hanya satu momentum. Dan bahkan memecahkan turret base yang dimiliki oleh RRQ di area mid game-nya. Oke, itu dia setup yang kita selalu bicarakan dari tadi Cimomo. Baru saja kita berikan kalau Finn lalu ada dengan konsep tersebut masih sempat ada loh Cimo. Masih sempat ada kalau altar begitu banyak backupan yang diberikan oleh Finn. Tapi apalah daya, damage yang masuk udah terlalu besar. Damage yang masuk di menit segini bukan main-main lagi. Apalagi tadi Kari dia melakukan sewa tersebut pula. Lihat dari networknya langsung jomplang. Jadi EVOS Legends punya banyak equipment. Iya ini dia, ini equipment by Dunia Games. Full item untuk Kari, full item untuk passing damage dealer-nya udah full. Dari Parsha udah satu tapi dia udah bentar. Double protection dia. Defensif kayak begini pas bagus banget. Akan terjun lagi EVOS Legends dengan satu replika dari Drift. Kali ini mundur dan bahkan Lordnya bakal coba untuk masuk ke area base dari RRQ. Perangan terlebih dahulu masih memiliki high ground dari RRQ dan EVOS Legends akan hal tersebut. Tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu overcommit, tidak mau menyia-nyiakan momen yang sudah didapatkan. Dan kali RRQ mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Base turret tersisa di area bawah, sementara super minion sudah mulai masuk. Tapi menuju ke base dari RRQ dan EVOS Legends masih bermain dengan menunggu siapa tadi yang bakal ditarik. Satu beda dibuka oleh Rainbow mengusir dari EVOS Legends. Weh, mereka bakal mau ngajak balik. Oke, tapi kali ini lempar ke depan Lemon yang coba untuk menang. 3 bermain, 4 bahkan. Sementara Dreams di area belakang menarik ke arah seorang Finn. Lemonnya tumpang di tangan Brans. Bahkan Immortality pecah dari seorang Finn. Masih mau lebih. Oh my god. Finn mencoba untuk mundur. Tapi di sisi lain, Skylar bakal coba dikejar. Satu buah blessing 2 namun Finn hilang. Di area bawah. Masih mau lebih. Ada 1v1 dari Rainbow-nya Winter terancam. Tapi Brans bakal di shutdown oleh seorang Rainbow. Dan pertukaran 2 untuk 1. Sementara EVOS Legends harus mundur terlebih dahulu. Tidak bisa untuk memasakkan untuk melakukan end push ke arah base dari RRQ. Ini positioningnya yang dimiliki oleh Cloud. Sungguh-sungguh luar biasa sekali. Gocekan dari tadi berhasil tapi Brans mendadak menggila. Ini yang kita sebut double protection. Finn udah nggak ada. Winter lah penyelamatnya Cimomo. Selamat dia lagi. Lagi-lagi Winter ya. Nol dia, coba lihat Winter. Dia menyelamatkan Parsha kan dirinya belum lagi tadi dari energy impact yang dia keluarkan. On point. Gila ini team fight-nya sengaja dipaksa dipisahkan oleh EVOS Legends dan Skylar lagi-lagi belum bisa untuk ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi lihat semua map dibuka oleh RRQ dan EVOS Legends. Ingat Tas punya retribution yang benar-benar on point. Dengan satu buah heavy spin, ini pemain-pemain dari RRQ bisa dipukul mundur. Tapi Psychos sudah mulai terlihat di area bawah, sudah mulai dibuka oleh Lemon juga. Sementara 4 pemain EVOS Legends mereka bakal berfokus untuk mendapatkan Lord yang tidak akan dikontes. Karena kali ini lihat Albert mencoba untuk menabrak dengan satu babak Sia Unity. Satu bakal altar udah dikopi oleh seorang Hijume. Dan RRQ mereka akan bermain lebih sabar sembari menunggu Lord yang sudah diamankan oleh EVOS Legends by Samsung Galaxy S23 akan perlahan-lahan untuk masuk ke area base dari tim RRQ. Saikon mengganggu konsentrasi loh. Tiga player menjelang Kari datang. Saikon ke bawah sendirian Cimomo. Itu udah overthinking. Udah overthinking, insecure jam 3 pagi. Udah bingung. Ini in-game equipment by Dunia Game terlihat semuanya udah hampir full loh. Untuk Faramisnya, Dreadnought udah di standby kan. Kayaknya bakal ada Winter juga di dalam tubuhnya loh. Kayaknya bahasa saat lagi bakal ada Winter juga. Karena beberapa item lainnya ini bergerak ke item defense. Oke, dan kali ini Lord yang kedua sudah mulai, yang ketiga sudah mulai masuk kali ini ke area base dari RRQ. Bakal coba tahan dia dapat lihat Brandsnya sakit banget. Mencoba untuk memberikan poke ke arah Lemon tapi kali ini Tas maju ke area belakangnya. Bakal coba dipaksa ke altar dibuka oleh Horin Ijume. Lordnya masih bisa ditahan. Tapi Cyclones maju ke area depan. Bakal coba untuk memaksakan ke team fight dari EVOS Legends di base dari RRQ dan masih bisa di defense dari RRQ. Masih belum bisa untuk diselesaikan begitu saja oleh EVOS Legends. Ini ada sebuah damage yang nanggung dari Brands lo barusan. Sebelumnya ada Lemon yang mencoba untuk mengganggu dia. Ayo hit gua. Tapi di saat dia tahu kalkulasinya seperti apa, Lemon mundur, Brands pindah. Efek dari Speedy Like Will-nya udah habis sih Momo. Sementara tim fight-nya terjadi tadi terpusat di area tengah. Berarti dia nggak bakal full lagi untuk bisa memberikan item, memberikan seluruh damage-nya di area tersebut. Sehingga ya udah mereka selamat lagi. Ini sebuah pancingan yang bagus dari Lemon. Dan ingat ya, ini fight-nya di area base dari RRQ. Kalau pemain dari RRQ low, mereka bisa mundur ke area base untuk regen dulu. Jadi kemungkinan besar EVOS Legends dibalikin keadaan ini masih cukup besar juga untuk RRQ. Meskipun sekarang game yang pertama sudah menuju ke arah menit yang ke-20. Ini udah jadi
Mungkin power spike dari Brans juga yang menggunakan Kari kali ini. Dengan adanya Lord yang masih ditunggu dalam waktu 50 detik lagi. Tapi lihat, semua pemain-pemain dari kedua belah tim mereka udah mulai ngumpul di area rivernya. Yap. Dan menunggu ini siapa terlebih dahulu yang bakal dibuka. Karena Dreams bisa buka, tapi Lemon pun dengan flicker juga bisa ngebuka. Ini perlahan kita lihat RRQ dimajuin lagi sama mereka. EVOS kepaksa mundur lagi tim. Mereka kayak gitu, kalau nggak ini lama-lama Ibsen yang bisa menginvasi karena jungle dari RRQ. Kalau RRQ udah paksa menembak, sedang induk dulu sedikit. EVOS Legend bisa sama nama masuk area jungle di RRQ. Itu wave minion di bagian atas, wave minion di bagian bawah harus dikali masing-masing tim. Ini ya, hero stat. Total game 5 kali, first dia 8 mal. Ini luar biasa, win rate 100% sih. Mau 5 kali menggunakan Cloud Skylar. Sekarang Cloud udah beri lagi, mostly gamenya itu menuju ke arah middle game ya. Jadi tentunya dari Marvin yang kuat juga pribadian gold lane ya. Sebenarnya tinggal ngomongin gimana cara timing masuknya ya. Ini harus pas dari Skylar plus, Finn gak boleh sampai salah timing ke altar. Ini gimana untuk harinya? Sang udah Talker. Ada satu tambahan lagi item. Attack speednya nambah di situ, bukan speednya nambah juga di situ. Sementara sekarang setup control dari area Lord itu lagi mereka sudah lakukan semua. Dari masing-masing spell semuanya ready. Akan seperti apa? IMU-nya akan ngambil ke arah mana? Ke altar kah atau Feather Ice Strike? Itu yang kita belum ketahuin. Kalau menurut aku sih mendingan ke altar sih. Ini lebih sustain buat dari segi team fight-nya karena udah di menit segini. Mereka harus punya nyawa kedua Pak Pulung. Yap. Tapi kali ini Lordnya tebel banget. Harus coba mulai dipoke. Diinisiasi oleh kedua belah tim. Tapi Dreams sepertinya masih mencari target yang tepat. Conceal play mulai dibuka begitu saja. Mencoba untuk memaksakan dan Skylar! Oh my god! Ditarik dan tumbang! Oh no! Ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh EVOS Legends. Sementara Finn kali ini bakal coba dikejar. Lemon di garda depan bakal coba ditahan begitu saja. Split mengarah ke arah seorang Brans. Adalah target yang diinginkan oleh seorang Lemon, namun ternyata di cover oleh seorang Hijume. Masih mau lebih kali ini. Lihat dari Albert mencoba untuk memberikan backup, namun Lemon sepertinya akan ditinggal oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan bahkan Lemon kali ini apakah masih bisa hidup? Damage dari Brans sakit banget, kena efek Fight dari Mortality tentunya akan pecah. Dan Lemon tentunya akan ditumbangkan di tangan seorang Brans kali ini. Menjadi kesempatan untuk EVOS Legends mengamankan Lord by Samsung Galaxy S23. Sebelum Lemon nge-grab naik ke tubuh dari Brans, tidak ada immortality di dalam tubuhnya Cimomo. Setelah dia naik, immortal langsung dibeli. Ini merubah seluruh kalkulasi yang ada di dalam Lemon itu sendiri. Dan setup yang dilakukan oleh Dreams, ini adalah buruk yang sangat berbahaya sekali. Gila sih, EVOS Legends mereka tahu banget. Mereka nggak boleh paksain team fight-nya di area Lord. Karena RRQ masih punya kesempatan besar. Skylar bisa masuk dalam Dreams. Tapi kali ini lihat Dreams mencoba untuk mengusir Albert di area depannya. Masih ada satu buff Feather Ice Strike. Tapi Tas maju ke area depannya kali ini. Dan Dreams menarik ke arah seorang Finn. Finn-nya immortality pecah. Bakal down di tangan pemain EVOS. Enggak, ternyata masih bisa mundur. Masih bisa bertahan. Lordnya masih bisa di-secure. Tapi Finn tumbang di tangan seorang Brans. Dan EVOS Legends mengukuhkan tim yang pertama. Dan ini dia, sang macan masih mengaum, masih benar-benar